Berhati-hatilah ketika Anda melakukan ziarah wali. Jangan mudah langsung mengikuti saja apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mengajak ziarah atau biro travel yang mengajak Anda ziarah, membawa ke sana kemari, ini makam ini, makam ini. Itu saya juga sudah ada kerjasama. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha, Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan menyoroti sebuah makam palsu di Jawa Timur. Satu pertanyaan, kenapa khusus di Provinsi Jawa Timur itu begitu banyak sekali yang namanya makam-makam palsu, sedulur TV Al-Waha? Kita tahu bahwa Wali Songo jumlah terbanyak itu ada di Jawa Timur. Dan Jawa Timur itu menjadi ladang kuat, ladang besar bagi orang-orang yang berpikiran menguasai negara ini, dan bagi orang-orang yang berpikiran bagaimana membuat dirinya menjadi kaya raya tanpa bekerja. Salah satunya hanya dengan modal membuat makam-makam palsu, makam-makam yang dikultuskan atau dianggap sebagai leluhur, kemudian nanti diziarahi oleh banyak orang, akhirnya akan memasukkan penghasilan tanpa mereka harus bekerja. Cukup menjadi juru kunci makam itu atau pengelola makam tersebut, nantinya peziarah itu akan banyak sekali dan akan menghasilkan pundi-pundi yang bernilai ratusan bahkan miliaran rupiahnya setiap tahun, sedulur TV Al-Waha. Nah, Jawa Timur kali ini mulai viral lagi sebuah makam dengan nisan itu serpihan atau potongan-potongan batu candi. Kita saksikan videonya, sedulur TV Al-Waha. Namun sebelum itu, sedulur TV Al-Waha, seperti biasa ada informasi tentang buku 7 Rumus Sukses Mahadahsyat ini. Apabila Anda ingin mendapatkan buku 7 Rumus Sukses Mahadahsyat ini, silahkan Anda bisa hubungi nomor telepon di sini di 0882 214 98123. Buku ini mengupas tentang hakikat atau tafsir dari kalimat adzan yang bisa dijadikan sebagai rumus untuk mencapai kesuksesan hidup, sedulur TV Al-Waha. Apabila Anda ingin mendapatkan buku ini, harganya hanya Rp100.000 saja, gratis ongkir untuk seluruh Pulau Jawa, sedulur TV Al-Waha. Insya Allah buku ini akan menjadi pegangan dalam mencapai kehidupan sukses di dunia akhirat Anda, sedulur TV Al-Waha. 7 Rumus Sukses Mahadahsyat, menjadi sukses dan kaya seketika dengan landasan kalimat adzan. Buku ini karya saya pribadi, Bahril Ulum, yang diberi komentar oleh Rektor Universitas Sains Al-Quran Unsik Jawa Tengah di Wonosobo. Baik, sedulur TV Al-Waha, kita dengarkan videonya. Ini dia, sedulur TV Al-Waha. Di sini terdapat 6 makam, begitu ya, terdapat 6 makam yang sudah dibikin sedemikian rupa ya penataannya. Setiap batu nisannya dibungkus dengan kain mori, kain putih, serta nama-nama dari katakan ahli kuburnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, begitu ya. Coba kita ke sini, kita masuk. Kita ambil dari sisi barat saja dulu ya. Raden Sukmowijoyo Mataram. Yuk kita mendekat dulu. Aman di sini. Raden Sukmowijoyo Mataram. Oke, yang kedua. Yang kedua, Mbah Khalidin Mbah Salim Wiro Hadi Kusumo Mataram. Ini Mojokerto loh, bukan Mataram loh. Ya kan, bukan di daerah Demak Jawa Tengah situ, sana maksud saya, bukan di daerah
Demak, Jawa Tengah sana. Ini di Mojokerto di Jawa Timur. Mbah Kholidin, Mbah Salim Wirohadi Kusumo, Mataram. Oke, bentar ya. Yang ketiga, yuk kita lihat. Mbah Sabto Aji, Demak, Jateng. Oke ya, supaya pemirsa di rumah nyimak begitu ya, apa yang kita perlihatkan di sini. Eyang Aryo Winoto, Mataram. Oke ya. Nah, terus ini dikhususkan mungkin ya, istilahnya kalau suatu tokoh ini mungkin yang paling sesepuh karena tempatnya diberi pembatas, ya kan? Iya. Diberi pembatas seolah-olah ini yang paling sepuh mungkin. Nah gitu ya. Kalau kita coba keluar, nah seolah-olah ini pengikutnya ataupun keturunannya begitu ya. Di sini Kalau bahasa Jawa Timuran hadamnya begitu. Nah, Mbah Putri Titik Sariningsih, Demak Bintoro, Mataram. Mataram juga. Terus di sini Mbah Putri Mulatsih, Nyai Wono Wana Dansari, ya, Demak Bintoro, Mataram. Ada apa gitu loh? Ngapain, maksud saya itu, kenapa kok ini Jawa Timur gitu ya, kok tidak ada salah satu tokoh satupun dari Jawa Timur yang dimakamkan di sini gitu loh. Ini yang jadi pertanyaannya. Oke, itu ya kan, satu itu yang menjadi pertanyaan saya, kok semuanya dari Mataram, padahal ini daerah kekuasaan Majapahit. kekuasaan Majapahit. Kalau di Dan masa kerajaan Majapahit kalau bisa dibilang pusat ya, pusatnya karena ini Mojokerto begitu ya. Yang kedua, kalaupun dari masa VOC katakan, masa nggak ada tokoh di sini yang dikuburkan atau dimakamkan di sini, kok semuanya pada dari Mataram. Oke, itu yang menjadi pertanyaan pertama. Yang kedua, batu nisan ini ternyata bukan batu nisan pada umumnya, melainkan batu-batu candi yang berukir, yang raya dengan ukiran yang dibuat sebagai batu nisan dari makam-makam ini. coba kita perlihatkan. Oke, nah, ayo kita buka satu saja, Ini tak apa-apa. tarik ya. Nah, itu ada ini enggak? Data nih. Nah, ada tali enggak? Bentar ya, nanti kita kembalikan. Ya, ini sebagai bukti saja, saudaraku. Kita sebagai generasi ya, yang nantinya kalaupun toh ada cerita yang benar, cerita ini akan didengarkan oleh anak turun kita. Dan kalaupun ada bukti yang benar, bukti ini akan dilihat oleh anak turun kita nanti. Dan kalaupun ada cerita yang salah, maka kesalahan ini akan diturunkan kepada anak kita nanti. Dan kalaupun ada bukti yang salah, cerita yang salah, bukti yang salah akan dilihat dan didengar oleh anak keturunan kita nanti. Coba dilihat, coba ini aqua ini. Sebentar ya, sebentar kan ya. Hah? Sebentar kan. Yang lebih kelihatan dari ini ya. Ini coba di ini dulu, diambil dulu. Ini adalah batu candi ataupun ornamen yang biasa menempel di bangunan candi. Bisa dilihat ya kan, untuk reliefnya katakan berbentuk huruf S begitu ya. Oke. Oke, Kang. Ya, minta bukti lagi. Cukup Kang, ini sudah mewakili. Kalau minta bukti lagi, kita coba Buka yang ini ya. buka yang ini Oke, siap. ya. Siapa yang membuat dari makam-makam di sini ya?
kenapa mereka yang membuat makam di sini tanpa dengan sumber primer ataupun sumber utama begitu ya, sumber yang jelas, tiba-tiba membuat makam dengan nama-nama yang seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini batu nisannya, ya kan? Saya tidak bicara yang tanpa bukti begitu teman-teman, tapi bisa dilihat bahwasanya batu nisan ini adalah sebetulnya merupakan ornamen candi, ya, bagian dari candi, dari sebuah relief candi yang kemungkinan merupakan benda yang ada di sini, artinya berkaitan dengan yang tadi, yang di luar tadi, yang memang disengaja ya dibuat sebagai batu nisan dari makam-makam ini. Begitu. Sudah nyata ini kan. Ya kan? Maaf ya kalau keliru, saya mohon maaf. Ini sudah nyata apa ya? Sudah melengsarkan sejarah yang sebenarnya yang ada di sini. Iya. Coba deh teman-teman di luar sana, kita berpikir, kita Analisa secara jernih ya. Dari awal saya buka video ini, bagaimana tentang kondisinya, adanya makam-makamnya, ornamennya, beserta bukti-bukti arkeologis yang lain, dan sudah di tengah-tengahnya tiba-tiba ada 6 makam yang semuanya dari Mataram dengan nama-nama yang punya unsur suatu tokoh yang besar seperti Sukmo Wijoyo, Mbah Salim Wiro Hadikusumo, Mbah Sabto Aji, yang Aryo Winoto. Ya kan, nama-nama ini kan identik seolah-olah seperti apa ya, nama-nama tokoh besar gitu ya, atau nama-nama orang sakti lah kayak gitu. Kita sebagai generasi wajib dong, wajib tahu dong gitu loh, wajib tahu, wajib mempertanyakan gitu loh. Dan saya sudah beberapa kali datang ke sini, setiap datang ke sini tidak pernah ada orang di sini satu pun, ya, termasuk juru kuncinya siapa tidak pernah ada. Yang menjadi pertanyaan gini, pihak perangkat desa atau pihak budaya atau kecil apa ya, lestari Pegiat katakanlah. ya, pegiat sejarah, apakah tidak mengambil tindakan atau mengurus Nah, ini? ini sebetulnya sudah saya konsultasikan ataupun saya musyawarahkan kepada teman-teman ya, teman-teman yang apa istilahnya itu tertarik maupun melihat kondisi-kondisi yang melenceng lah katakan ya. Katanya mau dikaji dulu, kita kaji dulu, kita lihat asal usulnya gitu. Kalaupun memang benar ada asal usul dari beberapa nama-nama di sini yang ketika ditanya kepada para sesepuh sini terus mengetahui memang iya, tidak masalah, ya kan, tidak masalah. Tetapi kalau makam atau nama-nama ini ternyata buatan dari salah satu orang tertentu saja, katakan oknum gitu ya, nah ini harus kita pertanyakan, harus ada tindakan gitu loh. Karena teman-teman ya, ini sudah mewah, ini sudah mewah loh, mewah kan, atapnya dari galvalum, terus di sini ada coran juga ya, beton semua gitu, dan berkeramik gitu ya, ya kan. Ada ini juga 2 jam dinding beserta instalasi listriknya sudah tertata dengan baik, ya tidak masalah. Kita itu kalaupun toh ini benar ya tidak masalah, karena benar dan salahnya juga tetap didengar dan dilihat oleh generasi anak turun kita nanti gitu loh. Kalau ini benar berarti kebenaran itu akan diturunkan terhadap generasi dan anak turun kita nanti.
Tetapi kalau ini salah, berarti kesan ini juga diturunkan terhadap generasi dan penerus serta anak turun kita nanti gitu. Makanya kita sebagai katakan generasi ini ya harus cerdas, harus logika, harus benar-benar ini gitu loh. Sebagai buktinya juga bahwa di sini merupakan candi, kita nanti akan banyak menemukan benda-benda arkeologi begitu di sini. Nah, suatu contohnya seperti ini ya. Ini adalah bagian dari material batu candi sebelumnya, batu-batu balok, batu-batu candi dengan berbagai macam ukuran begitu, yang mungkin ini juga terangkat dari dalam tanah ketika ada penggalian kubur. Seperti itu, dan termasuk bukti yang kita lihat ya kan? Ya, betul sekali. Ini termasuk bukti bahwasanya di sini itu merupakan candi dulunya. Dan ini berada di tengah-tengah dari pematang sawah warga. Nah, itu dia Sedulur TV Al-Waha. Apa yang disampaikan oleh penemu makam palsu ini, entah siapa yang membuat makam-makam itu. Dan makam-makam palsu ini keberadaannya sudah begitu banyak di negara kita ini, Sedulur TV Al-Waha. Ini kita harus berhati-hati. Bagi Anda yang hampir mungkin setahun 3 kali atau setahun sekali, ada setahun yang 2 kali melakukan ziarah Wali Songo, berhati-hatilah. Jangan asal mau memasuki makam sebelum Anda mengetahui keberadaan makam itu benar atau tidak. Karena sekarang itu biro travel juga banyak membuat makam-makam palsu. Bukan hanya jadi dari kalangan yang diduga ba'alwi, para habib-habib yang membuat makam-makam palsu, habib ini, habib itu, meninggal abad sekian dan sebagainya. Tetapi juga ada korelasi atau kerjasama antara orang-orang yang berniat menguasai negara ini dengan membuat makam palsu, seperti konsep yang dibuat negara Israel di tanah Palestina. Tetapi juga ada yang diduga, kita bisa menduganya, antara kerjasama biro travel, perjalanan ziarah, wisata ziarah, atau orang-orang di sekitar karena memanfaatkan banyaknya orang yang berziarah setiap tahun. Puluhan juta setiap tahun orang datang berziarah ke makam-makam wali. Makanya di Jawa Timur itu begitu banyak makam-makam palsu. Makam-makam palsu yang dibuat karena apa? Daerahnya adalah daerah ziarah, di mana makam Wali Songo yang asli itu banyak. Sehingga mereka dari mereka yang berusaha membuat makam-makam palsu itu, yang memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut, Sedulur TV Al-Waha. Jadi pesan saya sekali lagi, berhati-hatilah ketika Anda melakukan ziarah wali. Jangan mudah langsung mengikuti saja apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mengajak ziarah, atau biro travel yang mengajak Anda ziarah, membawa ke sana kemari, ini makam ini, makam ini. Itu saya duga sudah ada kerjasama antara biro travel dan orang-orang yang membuat makam itu sendiri. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.